Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saya tadi kaget lihat ibu-ibu, bapak-bapak luar biasa penampilannya. Dibandingkan tahun yang kemarin ini lebih semangat ya, karena persiapannya mungkin lebih lama, ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang Ibu Pendeta Novena dan Bapak Pendeta Nathanael. Terima kasih untuk rawuhnya, dan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini. Terima kasih. Mari kita mulai acara Diskon KWD spesial Kartini Day, Kesetaraan Day. Pada sore hari ini kita undang jemaat untuk bangkit berdiri dengan lagu pujian lengkap Kidung Jemaat 212. Kita nyanyikan 2 kali. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat Engkau atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari.
Hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami Bapa di gereja ini dalam ibadah KWD pada petang hari ini. Itu semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Engkau sertai mereka. Saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam pergumulan, tidak bisa hadir Bapak, biar Engkau tengok mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Novena yang akan menyampaikan firman pada sore hari ini. Kiranya Engkau beri hikmat, sehingga apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau dan seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Kami jemaat yang di sini, Engkau beri hikmat juga untuk bisa menerima setiap firman yang kami dengarkan dan bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Acara kegiatan KWD pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Kita sebelum masuk dalam firman, kita akan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 216 bait 1 dan 4. Berlimpah sukacita di hatiku. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sore hari ini Tuhan kami menghadap kepadamu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa berkenan untuk mengumpulkan kami di tempat ini dan menyelenggarakan ibadah KWD. Ya Bapa, saat ini tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yang sudah datang ke gereja ini membawa hati dan pikiran yang terbuka, siap untuk menerima taburan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, taburilah kami dengan kebenaran-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu dan arahkanlah hidup kami supaya selalu mengarahkan diri kami kepada kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Ada begitu banyak kuasa yang dapat menghalangi tumbuh kembang firman-Mu di dalam diri kami. Oleh karena itu curahkanlah kami Roh Kudus-Mu
Bentengilah kami dengan kuasa-Mu, supaya firman yang sudah tertanam di dalam hati kami bisa bertumbuh subur dan bahkan menjadi berkat buat kehidupan di sekeliling kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan doa pada malam hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 akan saya baca menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hari ini dalam suasana memperingati Paskah dan juga Hari Kartini, kita bisa berkumpul dalam ibadah KWD, dan ibadah hari ini kita akan mengumpulkan tema yaitu kesetaraan gender. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa kesetaraan gender ini adalah hal yang saat ini beberapa hari belakangan ini sedang hangat dibicarakan. Tanpa mengurangi rasa simpati dan empati kita terhadap korban kecelakaan KRL dan kereta Argo di Bekasi kemarin. Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan, nampaknya apa yang menjadi komentar dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini bikin suasana agak rame ya. Ada yang memperhatikan Bapak Ibu? Ya, berarti suka politik ya ini. Saya maksudnya tidak akan berpolitik, enggak, cuma mau membahas sedikit itu. Ya, Bu Menteri ini dalam komentarnya secara spontan ketika peristiwa itu terjadi kemudian punya keinginan supaya gerbong KRL yang dikhususkan untuk perempuan yang semula berada di belakang gerbong masinis dan di gerbong rangkaian kereta paling belakang itu dipindahkan ke tengah-tengah. Alasannya
supaya lebih aman untuk perempuan. Nah, kemudian komentar spontan itu memicu perdebatan. Loh, berarti yang bapak-bapak ini mau dikorbankan ya? Memang bapak-bapak ini nyowone ono piro? Kok terus mau diletakkan, yang perempuan mau diletakkan di di tengah-tengah. Nah, kemudian kalau tadi saya buka berita, ibu bapak kayaknya terus sudah diralat ya. Beliaunya sudah klarifikasi dan menyatakan permohonan maaf atas komentarnya yang spontan itu. Nah, dari situ Bapak Ibu kemudian kita melihat bahwa nampaknya ada banyak hal yang ingin dilakukan dalam rangka kesetaraan gender, tapi sesungguhnya itu bukan tindakan yang menunjukkan kesetaraan gender, melainkan justru tindakan-tindakan yang hanya ingin menunjukkan kekuatan atau kebutuhan dari salah satu pihak, entah itu laki-laki ataupun mungkin dari pihak perempuan. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari ini kita mau sedikit belajar bagaimana Alkitab berbicara kepada kita tentang kesetaraan gender. Next slide. Sebelumnya perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, antara kesetaraan gender dengan emansipasi itu adalah dua hal yang berbeda. Ibu-ibu kalau mendengar kata emansipasi itu erat kaitannya dengan tokoh siapa ya kira-kira? R.A. Kartini ya. Puluhan tahun yang lalu R.A. Kartini dengan gagahnya dia menyuarakan emansipasi, karena pada saat itu memang perempuan-perempuan yang dilihat oleh Raden Ajeng Kartini itu belum mendapatkan tempat untuk bisa menempuh atau mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, maka kemudian muncullah gerakan emansipasi. Mari kita lihat emansipasi itu apa. Ya. Semoga kelihatan ya dari tempat duduk Bapak Ibu. Emansipasi itu adalah memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada seseorang atau sekumpulan orang di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan dari mereka. Contohnya zamannya R.A. Kartini itu masalah pendidikan bagi kaum perempuan. Hak itu tidak diberikan sebagaimana mestinya kepada kaum perempuan. Ya, kaum perempuan hanya diminta untuk mengurus urusan domestik, urusan dapur, urusan rumah, merawat keluarga, merawat anak-anak. Tetapi kalau kemudian untuk menempuh pendidikan di jenjang yang tinggi, bahkan sampai mempunyai kedudukan, pada saat itu memang belum bisa. Itulah yang kemudian diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Lalu mari kita beralih, apa itu kesetaraan gender? Next slide. Bapak Ibu, kesetaraan gender itu adalah suatu keadaan di mana antara laki-laki dan perempuan dalam hak, contohnya hak hukum, dan dalam kondisi atau kualitas hidup itu sama. Dalam arti perempuan dan laki-laki sama di dalam hukum, sama-sama berhak untuk mendapatkan pendidikan mau setinggi apapun itu, sama-sama berhak untuk mendapatkan hidup yang layak, sama-sama punya hak kesempatan untuk bekerja, sama-sama punya kesempatan untuk memperjuangkan kehidupan mereka sebaik mungkin. Nah, lalu bagaimana pandangan umum tentang kesetaraan gender pada saat ini? Kalau kita sudah bisa memahami sepintas tentang apa itu kesetaraan gender. Memang betul Bapak Ibu, saat ini perkara kesetaraan gender di tengah masyarakat Indonesia itu harus kita akui, kita sudah sangat sadar bahwa antara laki-laki dengan perempuan itu di mata hukum, di mata untuk memperjuangkan yang namanya kualitas hidup,
yang layak, kemudian hak bekerja dan lain sebagainya, punya kesempatan yang sama. Tetapi ternyata tidak bisa dipungkiri, masih ada. Nggak tahu ya kalau di kota Semarang ini masih apa enggak. Mungkin di daerah-daerah yang agak pelosok itu masih ada pandangan-pandangan yang menganggap bahwa laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kalau punya anak laki-laki itu mungkin backstone-nya berjilid-jilid ya Bapak Ibu. Tapi kalau punya anak perempuan di backstone sekali aja rung karuan. Kalau punya anak laki-laki itu digadang-gadang. Wah, nanti dia yang akan apa istilahnya? Memperbaiki kualitas hidup dari keluarga. Ya, kalau perempuan ya bisa sih sekolah, tapi nanti kan paling-paling ya balik lagi ke rumah. Ada loh yang masih berpandangan seperti itu. Laki-laki dianggap lebih kuat, sedangkan perempuan itu cenderung lebih lemah. Padahal juga ada loh laki-laki yang tanpa perempuan tidak bisa hidupnya berantakan. Betul nggak ibu-ibu? Ada nggak yang gitu? Ada mungkin ya. Ada juga yang beranggapan bahwa kalau laki-laki itu mampu memimpin, sedangkan perempuan itu ya jadi follower aja. Perempuan itu ya manut-manut saja, ikut apa kata suami. Saya nggak berbicara supaya ibu-ibu, supaya perempuan-perempuan berani terhadap suaminya loh ya. Saya nggak bicara di situ. Dari nanti saya dipanggil majelis soalnya. Bukan seperti itu, tapi maksudnya adalah dalam banyak hal di beberapa keluarga mungkin yang berhak untuk mengambil keputusan hanya laki-laki, sedangkan perempuan ini tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ada juga yang beranggapan bahwa kalau laki-laki ini biasanya terjadi dalam pendidikan untuk anak-anak. Kalau anak laki-laki itu nggak boleh nangis. Ya, cah lanang kok nangis, terus diarani nopo? Gembeng. Sing nangis ku yo perempuan. Loh, jangan salah. Sekarang bapak-bapak yang menangis dalam kesunyian juga banyak. Loh Pak, kok tertawa apa betul Pak? Menangis merintih dalam kesendirian loh Mbak Novena, saking abot iki pikirane iki. Di tengah dinamika zaman yang serba maju, serba penuh dengan tuntutan saat ini. Nah, itu Bapak Ibu, tidak dapat kita pungkiri masih ada pandangan-pandangan yang menganggap laki-laki lebih tinggi, lebih kuat, lebih tangguh, lebih layak untuk memimpin dan lain sebagainya dibandingkan perempuan. Lalu bagaimana Alkitab berbicara tentang kesetaraan gender? Saya ajak kita untuk melihat dulu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Ini menjadi titik awal berangkat kita untuk memahami perihal kesetaraan, bahwa Allah ketika menciptakan baik itu laki-laki maupun perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Diciptakan dengan sangat baik, diciptakan dengan memiliki karakter Kristus, diciptakan dengan memiliki tugas yang mulia untuk menjaga ciptaan Tuhan, untuk mengelola ciptaan Tuhan bersama-sama, menata semuanya bersama-sama. Meskipun laki-laki dan perempuan punya kekasannya masing-masing, Tuhan tidak menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama persis. Mereka punya kepribadiannya masing-masing. Mereka punya cara pikir mereka masing-masing. Mereka punya kebiasaannya masing-masing. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam karya kehendak Tuhan, mereka itu sama-sama ciptaan yang baik. Sama-sama diciptakan dengan kasih, maka yang harusnya dilahirkan dalam kehidupan sehari-hari juga perihal kasih. Karena itu adalah karakter Kristus. Tugasnya juga sama.
Nah, hal ini saudara-saudara kemudian dipertegas di dalam bacaan kita di Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Ternyata peristiwa kebangkitan Kristus, peristiwa Paskah itu tidak hanya membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tidak hanya membawa pemulihan bagi manusia yang tadinya hidup di dalam dosa, kemudian menerima keselamatan, menerima kehidupan kekal, tetapi nanti kita juga melihat ada perempuan-perempuan yang dipakai Yesus untuk menyampaikan kabar kebangkitannya. Meski pada saat itu Bapak Ibu Saudara, posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat Yahudi dan Romawi itu berada di posisi nomor 2. Kalau saya sebutkan ada beberapa poin, Bapak Ibu bisa melihat di layar. Yang pertama, masyarakat Yahudi itu terkenal dengan budaya patriarkal. Yang kedua, yang namanya perempuan itu sering dipandang sebagai bagian dari ranah domestik atau rumah tangga. Jadi kayaknya nggak jauh beda dari zamannya R.A. Kartini dulu. Kemudian perempuan itu juga nggak punya banyak hak sosial atau hukum. Barangkali perempuan juga buat kalah-kalahan. Kemudian kesaksian perempuan pada saat itu juga sering dianggap kurang sah dalam pengadilan. Pendidikan agama lebih banyak diberikan kepada laki-laki ketimbang kepada perempuan. Perempuan pun pada saat itu juga jarang memegang peran kepemimpinan publik. Meski kalau sekarang ya menteri kita yang perempuan juga sudah banyak, wali kota kita juga wali kotanya perempuan. Itu kira-kira suasana atau kedudukan kondisi dari para perempuan-perempuan Yahudi yang ada di sekitar kehidupan Yesus pada saat itu, dan termasuk juga dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain dalam bacaan kita pada saat ini. Jadi mereka yang datang ke kubur Yesus itu sudah membawa pandangan, sudah membawa stigma, sudah membawa budaya yang kadung melekat bahwa perempuan itu berada di nomor 2, bahwa perempuan itu nggak punya hak sosial dan hukum, bahwa perempuan itu nggak bisa membawa kesaksian, kesaksiannya itu dianggap tidak sah. Tetapi menariknya saudara-saudara, justru ketika mereka datang ke kubur Yesus, meski mereka datang pada saat itu dengan suasana hati yang sangat sedih, mereka sangat kehilangan, mereka sangat diliputi dengan ketakutan dan keputusasaan, karena sang guru yang selama ini bersama-sama dengan mereka kini sudah meninggalkan mereka, sudah mati. Bagi mereka itu semua sudah selesai, dan saat itu mereka tidak bisa mengingat akan apa saja pesan-pesan, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, nubuat-nubuat yang sudah disampaikan baik itu oleh para nabi ataupun oleh Yesus sendiri yang membersamai kehidupan mereka. Mereka larut dalam rasa kehilangan itu. Tapi pagi-pagi benar, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Dalam rasa kehilangan, mereka tetap ingin menunjukkan cintanya kepada Yesus. Ini kan hal yang menarik ya Bapak Ibu. Biasanya kalau perempuan yang namanya sedih, itu pelariannya kemana ya Ibu-ibu? Apa yang panjenengan lakukan ketika sedih selain berdoa loh ya? Berdoa jawabannya rohani banget. Nama Pak Dedi? Curhat. Oh ya, curhat. Ada lagi? Ada yang hobinya kayak saya kalau sedih malah makan?
terlalu melemui, bingung aku. Bingung benar. Ada yang sedih kemudian jalan-jalan healing, ada juga. Nah, kalau murid-murid Yesus dalam hal ini Maria Magdalena dan Maria yang lain, dalam sedihnya mereka tetap ingin menunjukkan cinta mereka kepada Sang Guru. Mereka datang ke sana dan ingin menengok kubur Yesus. Lalu pada saat itu Bapak Ibu Saudara, mereka yang datang pada saat itu kepada Maria Magdalena dan juga Maria yang lain, malaikat turun dari surga, batu terguling dan kubur kosong. Dan pada saat itulah yang namanya kabar kebangkitan Yesus pertama kali diberikan, dan itu bukan kepada murid Yesus yang laki-laki, melainkan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Berita itu diberikannya kepada perempuan-perempuan. Tadi saya sudah matur, padahal mereka berada dalam posisi yang sulit dalam budaya Yahudi. Mereka juga berada dalam posisi yang sulit dalam kaitannya dengan perasaan yang saat itu sedang menjadi pergumulan mereka. Tetapi malaikat menjumpai mereka dan menyatakan bahwa Yesus tidak ada di sini, dan mereka juga diminta supaya pergi dan mengabarkan kepada murid-murid yang lain tentang apa yang mereka saksikan di kubur Yesus pada saat itu. Nah, kalau di Alkitab kemudian memberikan keterangan kepada kita semua bahwa kedua perempuan itu segera pergi ke dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mereka langsung, tidak menunda-nunda, nanti dulu aku tak ngerampung kelehku nangis sik, mengko sik aku tak ngerampung kelehku kaget sik, mengko sik aku tak mencoba mencerna dulu apa yang sedang terjadi pada saat itu, soalnya aku ini masih syok. Aku tak ngobrol-ngobrol dulu antara Maria Magdalena dengan Maria yang lain. Yuk dewek gosip sik yuk, iki tenanan apa rak to jane? Enggak, mereka tidak memberi jeda terhadap peristiwa itu. Apa yang disampaikan oleh malaikat langsung mereka kerjakan. Mereka langsung pergi dari tempat itu dengan hati yang takjub dan juga sukacita yang besar. Dan di tengah jalan Bapak Ibu Saudara, kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, Yesus pun menampakkan dirinya dan berkata, "Salam bagimu." Ini menjadi satu peneguhan yang besar buat Maria dan Maria Magdalena, karena dengan hadirnya Yesus secara langsung di hadapan Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka mendengar, mereka melihat apa yang terjadi di dalam diri Yesus itu bukan lagi katanya malaikat, bukan lagi katanya orang lain, tetapi betul-betul mereka mengalami sendiri bahwa Yesus itu betul-betul Mesias. Apa yang dikatakannya dulu saat masih bersama-sama dengan para murid, sekarang betul-betul tergenapi. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, masalah hati dan ketakutan atau kekhawatiran lainnya yang dialami Maria Magdalena dan Maria yang lain sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan selanjutnya mereka menerima tugas langsung dari Yesus supaya mereka menyampaikan kabar kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid yang lain. Nah, pertanyaannya bagi kita, memangnya nggak cukup toh pesan dari malaikat itu? Kok Yesus itu harus menampakkan dirinya sendiri? Kok Yesus itu harus memberikan perutusan sendiri langsung kepada para perempuan itu? Bukan berarti nggak cukup ya Bapak Ibu, tetapi
Hal itu memang mesti terjadi karena Tuhan ingin mengubah kabar yang didengar oleh para perempuan itu dari malaikat-malaikat diubah menjadi pengalaman yang nyata. Mereka nggak cuman berjalan karena jarene malaikat, karena katanya malaikat yang menjumpai mereka, tetapi mereka betul-betul melihat langsung, menjadi saksi yang hidup atas kebangkitan Yesus. Kemudian lewat peristiwa itu Yesus juga hendak mengubah ketakutan mereka menjadi iman yang kuat. Tuhan Yesus juga kepengen supaya mengubah mereka yang tadinya hanya sebagai pendengar pesan dari malaikat, sekarang mereka yang sudah mengalami itu akan lebih mantap ketika memberikan kesaksian kepada murid-murid yang lain. Sehingga saat para perempuan itu pergi dan menemui murid-murid yang lain, mereka pergi bukan hanya untuk membawa berita, tetapi membawa perjumpaan dengan Kristus yang hidup. Inilah saudara-saudara, bukti buat kita semua bahwa Yesus dalam kebangkitannya juga memberikan ruang kepada perempuan-perempuan yang saat itu diletakkan di kelas nomor 2, yang saat itu tidak diperhitungkan perannya, yang saat itu tidak terpikirkan bahwa mereka itu bisa melakukan sesuatu yang besar, yang saat itu mereka dianggap tidak bisa dipercaya untuk menjadi saksi. Tapi Yesus mengubah itu semua. Yesus menghadirkan kesetaraan gender, bahwa baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama-sama bisa, sama-sama mampu, sama-sama capable untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua kita diingatkan, kebangkitan Kristus membawa kabar bahwa semua orang dipanggil, bahwa semua orang itu berharga di hadapan Tuhan. Ayo katakan kepada samping kiri kanan, kamu berharga di mata Tuhan. Kita berharga Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan nilai seseorang itu tidak ditentukan dari gender, tetapi oleh keberadaannya sebagai ciptaan Allah. Ingat, kita sudah diciptakan Allah dengan sangat baik, dan di dalam setiap diri kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, di dalam diri kita ada karakter Kristus. Kemudian yang kedua, perihal pelayanan. Pelayanan itu saudara-saudara bukan monopoli gender. Yesus sendiri sudah mengajarkannya kepada kita. Yang bisa melayani, yang bisa jadi saksi, yang bisa menyampaikan kabar kebangkitan Kristus, yang bisa menyampaikan kebenaran Injil ke seluruh bumi itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Atau kalimatnya juga saya balik, bukan hanya perempuan, tetapi laki-laki pun juga bisa. Itu yang disebut dengan setara. Jadi tidak condong pada salah satu pihak saja. Kemudian yang ketiga, semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, di hadapan Tuhan sama-sama memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Baik itu Maria Magdalena, Maria yang lain, murid-murid Yesus yang lain, nanti pada waktunya satu persatu mereka juga akan berjumpa dengan Kristus. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan mempercakapkan kebenaran terbesar kepada mereka yang setia, bukan kepada mereka yang memiliki posisi tertinggi. Barang siapa anak-anak Tuhan, baik itu laki-laki maupun perempuan,
di dalam kehidupan kita, ketika kita menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, semua dari kita berhak untuk menerima dan mengabarkan kebenaran Tuhan bagi sesama. Tidak memandang posisimu itu sebagai apa. Apakah kita majelis, apakah kita pengurus komisi, apakah kita pendeta, apakah kita presiden dan lain sebagainya. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan kebenaran Kristus dan mewartakan kebenaran Kristus bagi dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kebangkitan Kristus, peristiwa Paskah dan penghayatan akan hari Kartini hari ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa Yesus memandang kita di hadapannya sama-sama berharga. Baik itu laki-laki maupun perempuan, kita punya kekuatan, kita punya diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memberi respon atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan beri kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah Bapak Ibu kita menyatukan hati di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau sudah memberikan sabdamu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami mengenai kesetaraan gender, mengenai karyamu di dalam peristiwa kebangkitan yang juga melibatkan para perempuan yang pada saat itu dianggap lemah, tetapi ternyata Engkau memampukan mereka untuk bisa menjadi pewarta kebangkitanmu bagi murid-murid yang lainnya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah kami para umat-Mu, jemaat GKJ Karangayu di tempat ini, supaya kami bisa menghidupi kesetaraan gender ini, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun di dalam pelayanan kami di gereja yang kami cintai ini. Sehingga kehadiran kami Tuhan, baik itu laki-laki maupun perempuan, kami sama-sama memberitakan kebenaran Kristus bagi dunia. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dijauhkan dari sikap hidup yang membeda-bedakan, dari sikap hidup yang melemahkan dan menjatuhkan satu dengan yang lain, dari sikap hidup yang merasa lebih kuat, lebih mampu, lebih tinggi. Tetapi Tuhan, sebaliknya, berkatilah kami supaya kami memiliki kerendahan hati untuk dapat melayani bersama-sama, untuk dapat bekerja bersama-sama, untuk dapat membangun kehidupan bersama-sama yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini Tuhan, kami juga ingin memohon kepadamu, berkatilah kehidupan kami, jemaat GKJ Karangayu, baik yang tua maupun yang muda, supaya kami tetap memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan. Kami bersungguh-sungguh di dalam membaktikan diri kami kepadamu. Berkatilah Tuhan setiap upaya yang dilakukan oleh gerejamu di tempat ini, dalam pemeliharaan iman maupun dalam karya kesaksian yang dilakukannya, baik oleh majelis, oleh komisi, oleh panitia, oleh tim, bersama-sama dengan pelayan-pelayan ibadah, pekarya gereja seluruh umat-Mu. Kami bisa memelihara kehidupan pemberian-Mu ini Tuhan, dengan melayani satu sama lain. Kami memohon kepadamu Tuhan, secara khusus berkatilah pelayanan dari Komisi Warga Dewasa GKJ Karangayu, supaya setiap kegiatan, setiap program-program yang direncanakan Tuhan sertai dan Tuhan berkenan untuk membersamai di dalam pengurus-pengurusnya menjalankan program-program tersebut, sehingga melaluinya iman kami dapat terpelihara. Kami juga berdoa Tuhan, memohon kepadamu
untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit atau karena usia yang sudah semakin sepuh. Ya Tuhan, dalam setiap keberadaan saudara-saudari kami ini berkatilah, agar mereka dimampukan untuk tetap kuat menjalani hari-hari mereka, serta iman mereka semakin bertumbuh sekalipun dalam kelemahan fisik. Sebab Engkaulah Bapa yang Maha memelihara kehidupan umat manusia. Ya Tuhan, hari ini kami juga teringat akan keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah bangsa kami. Berkatilah para pemimpin bangsa supaya mereka dapat menjalankan kepemimpinan seperti apa yang Engkau lakukan. Berkatilah kami sebagai warga masyarakat agar kami pun memiliki kepedulian terhadap bangsa kami yang kami wujudkan dengan kontribusi kami melalui pekerjaan, melalui kebersamaan di masyarakat, melalui gereja kami, untuk menunjukkan partisipasi kami terhadap pembangunan bangsa ini. Berkatilah setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, supaya kebijakan itu selalu berpihak kepada masyarakat umum dan bukan hanya menuruti apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan mereka atau golongan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga bersatu hati, berempati dan mendoakan saudara-saudara kami yang menjadi korban yang terdampak peristiwa kecelakaan kereta api di daerah Bekasi beberapa hari kemarin. Ya Tuhan, kiranya ini semua menjadi pengalaman yang membentuk iman saudara-saudari kami supaya tetap berpegang teguh kepadamu sekalipun dalam situasi yang sulit. Hal itu juga menjadi pembelajaran buat kami semua, khususnya para pemangku wilayah, para petinggi-tinggi negara ini, supaya mereka bisa mengatur sistem transportasi, kebijakan-kebijakan umum yang lebih baik dan mengutamakan keselamatan dari masyarakat. Juga persoalan-persoalan lain Tuhan yang sedang terjadi di bangsa Indonesia, kami bawa semuanya kepadamu. Kiranya Bapa, Engkau berkenan untuk turut campur tangan di dalam mengatasi setiap gumul juang kehidupan bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, masih banyak hal Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami percaya Engkau Bapa lebih mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Kami terbuka Tuhan terhadap kehadiran-Mu di dalam diri kami. Inilah Tuhan seru doa kami, semua permohonan rasa syukur yang kami sampaikan kepadamu ini Tuhan kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Novena untuk firman-Nya pada malam hari ini. Persembahan puisi akan dipersembahkan oleh Ibu Ida. Kartini Sang Maharani, seorang wanita yang tak pernah berhenti berjuang, cermin cinta kasih yang mulia. Ia bukanlah sekedar sosok legenda, melainkan inspirasi untuk kita semua.
senja yang hadir memberikan penerangan. Karyamu menginspirasi kita semua menjalani masa dengan cita dan impian. Kartini, ibu yang bijak, menata kehidupan agar putra-putri bangsa tidak sekedar hanya penghias, namun juga pejuang, memberikan dampak bagi bangsa. Kini, di masa Hari Ibu Kartini telah tiba, marilah kita bersama-sama mengenang jasa-jasanya. Teruslah menginspirasi sehingga membawa perubahan bagi bangsa serta arti pada hidup untuk Kartini, wanita-wanita serta ibu-ibu di seluruh dunia. Masuk dalam persembahan, kita akan menyanyikan PKJ 244 ayat 1 sampai ayat 1 dan 2. Bait 1 dan 2 sejenak aku menoleh. Persembahan lagu pujian dari paduan suara Tabita. Kami persilakan.
kita tunggu-tunggu. Fashion show pemilihan Kang Mas dan Diaji. Tapi sebelumnya saya panggil Mbak Wulan untuk memandu acara selanjutnya. Inggih sugeng dalu Bapak Ibu ngaturaken puji syukur dumateng Gusti sugeng pepanggihan wonten ing acara pemilihan Kang Mas kaliyan Diajeng Kawedi. Matur nuwun kagem pagelaran ingkang sampun panjenengan gelaraken saking sedaya wakil blok setunggal nganti blok 8. Matur nuwun kagem ibu-ibu juri ingkang sampun maringi penilaian babagan pagelaran fashion show menika. Kula perkenalkan ya, ini kula basa Jawi ini rada campur aduk nggih. Supados menapa kula ngagem basa Jawi supados kita saged nguri-uri basa Jawi ingkang sampun badhe sirna. Nah, bab menika kita sami saged nyeksekaken babagan fashion show ing dalu menika. Monggo kita sami nyekseni kaendahan busana lan kreativitas Bapak Ibu ingkang sampun diutus blok inggih blok setunggal nganti blok 8. Inggih Bapak Ibu. Nah, saking peserta menika mangke para juri badhe maringi nilai ingkang luwih kagem panjenengan para peserta ingkang saged jawab ngagem pertanyaan ya, pertanyaan bebas saking juri. Nah, jawabipun ngagem basa Jawi. Nika nilai tambah saking juri. Dados boten hanya basa Jawa lenggak-lenggok mawon nggih, tapi wonten pertanyaanipun ingkang nambah nilai ngoten. Iya. Monggo saged kita sami mirsani peserta dalu menika. Para peserta pemilihan Kang Mas Diajeng pada malam hari ini, ya, kita tampilkan untuk para peserta dari blok 1 sampai blok 8.
blok setunggal nanti blok wolu. Iya. Sebentar untuk musik kita pelankan sebentar. Baiklah, sambil para peserta berdiri, mungkin Bapak Ibu semuanya juga ikut berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Ibu Kita Kartini. Sebelum mereka kembali lagi berjalan di atas catwalk, ada pertanyaan dari Dewan Juri yang mungkin nanti akan menambah nilai untuk fashion show pada malam hari ini. Dipersilakan. Baik. Burut niki ajeng tamlet. Iji. Pitakenanipun setunggal kalian setunggalipun nika sami napa mangke benten-benten? Benten-benten. Benten-benten. Iji. Berarti niki mangke Wonten. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Supados menika fair. Menika wonten pitakon lajeng ingkang saged jawab. Jawab. Kagem sedaya peserta kemawon. Ngaten. Mangke menawi setunggal kula paritaan pitaken menika mangke saged jawab fair. Oh, ngaten. Terus ingkang saged kemawon jawab. Iji. Baiklah, ya. Para peserta pada malam hari ini harus siap ya dengan jawaban memakai bahasa Jawa ya. Baik ya. Oke, dipersiapkan kira-kira nanti apa yang nanti akan perlu dijawab memakai bahasa Jawa. Ya, nanti juri yang akan menilai. Monggo. Saya tak pakai bahasa Indonesia dulu untuk menjelaskan. Jadi pertanyaan nanti kami sebutkan nggih Bapak Ibu. Terus nanti panjenengan yang tahu langsung angkat tangan untuk memberikan jawaban. Begitu nggih? Nanten leres sing benatan? Nggih. Supados Dewan Juri ini nggih mboten bingung. Takenan angka setunggal. Niki gampil kok. Sinten naminipun tiyang estri ingkang nuweni pasaryanipun Gusti wonten cariyos kala wau. Monggo Ibu ingkang ngagem Tunjuk jari ya. Tunjuk jari dulu. Bu Wirya, monggo. Asmanipun Maria Madalena kalian Maria ingkang sanes. Nggih. Matur nuwun. Leres, matur nuwun. Poin dulu. Bisa tak? Tapi nek Putri Indonesia pertanyaannya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Sudah siap kan kalau pakai bahasa Inggris? Pak Eri pasti sudah siap ya. Pak Eri sudah siap ya tadi ya dengan pistolnya ya. Oke.
Baiklah. Bahasa Inggris kula sing kami sosolen. Oh, ngaten nggih. Monggo. Pitakenan angka kalih. Miturut pamanggih panjenengan, napa tegesipun emansipasi menika? Monggo Bapak. Menika Bapak Prima saking blok setunggal, Ibu Iya saking blok Gangsa. Ya. Nggih, matur nuwun saderengipun. Menawi wonten badhe wonten ingkang kula uncalaken ya mawon. Paksuanipun wonten ingkang kersa mboten nggih. Terus penerjemah ngaten nggih. Nggih pun kula wangsul piyambak. Dados mekaten Ibu Pendeta Novena kaliyan Ibu Rina Hendriani, emansipasi inggih menika ingkang kasebat emansipasi kesetaraan gender ingkang saged dipun lakoni saged dipun lakoni kanthi para tiyang bilih kakung napa putri ngoten. Dados mboten namung para putra kemawon utawa para kakung kemawon ingkang saged nglampahi pakaryan-pakaryan ingkang wonten sadherekipun, namung inggih para putri ugi saged ngoten. Nggih, makaten. Ngaten nggih. Monggo saged dikeploki nggih, dikeploki nggih. Sorry napa niki nek dikeploki niku nggih, pokoke basa Jawa nggih. Dibar menika mungkin anu nggih saking blok 6 nggih. Monggo Pak. Blok 6 tapi oh mboten nggih. Inggih monggo Ibu dilanjut. Salajengipun niki nggih pitakenane gampang. Waosan Alkitab kalau wau kapendhet saking Injil Putih. Monggo Ibu ingkang ngagem kebaya ijo. Nah, kebaya ijo gantian ya. Nggih kanthi kepulauan. Monggo nggih. Menika pesertane pinter-pinter dalu menika nggih. Matius 18 ayat 1 ngantos 2. Matur nuwun. Nggih. Bapak tangan. Ya, keplok ini namane anu Bu Pendeta Isman nika ngoten niku nggih. Saking blok 7 nggih. Monggo. Pitakenan salajengipun kados pundi swasana manahipun para tiyang estri nalika tindak dhateng makamipun Gusti Yesus. Ingkang sampun jawab napa pikantuk mangsuli malih Ibu? Paring mboten nggih. Oh mboten. Oh, saja. Ingkang Ngaten nggih Bu Irma. Mau diambil semua. yang belum Kula jawab. bali sepindah malih nggih pitakenanipun kados pundi swasana manahipun para tiyang estri nalika tindak dhateng pasareanipun Gusti. Nah, Monggo Bapak. Bapak Iri memakai bahasa Korea atau bahasa pergaulan? Hah? Tionghoa? Oh ya cocok ya, Kalimantan coba. Iya, silakan Pak. Perlu penerjemah nggak? Kira-kira. Orang situ-situ ngomong. Tadi. Kalau friend. Manahipun sedih. Manahipun sedih. sedih. Badhe dipun jangkepi malih mboten Pak? Ibu? Ibu monggo Bu. Ibu kelihatannya bahagia. Sampun sedih mawon. Sedih nggih. Sedih mboten kalih gulung-gulung ngoten mboten. Ora di Ngantos nangis gero-gero mboten Pak? Nah, lho to. Ora gero-gero. Mboten niku Bu. Nggih, Bu. Oh, nggih. Nggih. Leres napa mboten niku Pak Irin niku nggih. Pitakenan malih Bapak Ibu, monggo. Iki buka contekan riyen iki. Iya. Nggih, pitakenan salajengipun napa ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus marang tiyang estri kala wau? Monggo ingkang dereng Kalau jawab. dalam bahasa Indonesia 2 kata saja. Oh iya, monggo niku saking blok kalih niku. Bu Rita. Nek mboten kletu nggih Bu. Waduh. Niku kayake nggih salam damai.
kandani ya wong pinter-pinter pesertane. Wong kurang siji ya, iki kurang siji. Sinten sing dereng Nah, mangsa? dereng niku wonten setunggal. Terus mesake. Mesake meleh pitakenan meleh sing ingkang gampil mawon. Berarti sing gampil mawon nggih. Nek kok kagem ingkang sepuh-sepuh Pak nggih. Oh jenengan nem-neman piyambak mboten mriki nggih. Nggih, monggo. Wonten ing ayat sedasa dipun serat mekaten. Niki kula mangse ngagem Alkitab basa Indonesia nggih supados gampil. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke titik-titik dan di sanalah mereka akan melihat aku. Wonten daerah pundi niku? Galilea. Pakai mic Pak. Hah? Oh ngaten. Mirip Bu. Oh nggih pun jelas berarti. Nggih tiyang 6 soalnya Bu. Tiyang 6. Nggih. Sampun sedanten iki. Sampun? Sampun. Oke, baiklah. Sudah, sekarang adalah penilaian lagi untuk masing-masing pasangan ya. Peserta bisa melakukan catwalk lagi di depan. Silakan. Musiknya Bapak. Dimulai dari blok 1. Kita akan saksikan bersama penampilan Kang Mas Dianjeng dari blok 1. Sebentar. Baiklah, kita akan saksikan bersama penampilan dari blok 2, pasangan fenomena. Silakan. Musik, iya, musiknya. Wah. Waduh, kelihatan sekali keikhlasannya. Wah, senyumnya yang manis. Sembah nuwun. Wah, saling berpisah di tengah jalan. Peserta dari blok 2 luar biasa. Kita akan saksikan lagi peserta dari blok 4. Iya, yang sudah terkenal dari jagat raya. Iya, iya, serasi sekali. Iya, untuk busana yang dipakai bisa dipakai untuk kondangan juga bisa, langsung pergi ke mall juga bisa ya. Jadi apa namanya, enak sekali pokoknya ya, pas. Iya. Itu tadi ya penampilan dari blok 4. Ya, sudah aktivitasnya apa nanti, kreativitasnya sudah baik. Kita akan saksikan bersama peserta dari blok 5. Oke.
kira-kira apa ini? Aktivitasnya adalah menari Bali. Ya, ya oke. Ya, oke. Ya, oke. Ini kalau Bali ya, kalau bahasa Jawanya ini yang laki-laki ini kayak mudang, ya, mudang tapi dengan tarian Bali. Saksikan bersama peserta dari blok 5. Baik. Ya. Kita panggilkan peserta dari blok 6. Ini juga jauh ya, tadi dari Bali, sekarang didatangkan peserta dari Dayak ya, Kalimantan. Nah, ini atraksinya apa ini? Waduh, Pak, kosek toh Pak, masa ning arep juri mah tendang-tendangan. Piye iki jen? Aduh, ini aktris. Iya. Oh, Iya. Wih, saling menyatu, memajukan kerjasama yang baik. Anakku ikut kepunter-punter. Iya. Inilah tadi ya peserta dari blok 6. Baiklah. Iya, peserta yang terakhir dari blok 7. Ya, luar biasa, tanpa pasangan pun tetap jadi ya. Oke. Baiklah, karena keadaan darurat ya. Tapi tetap semangat. Ya. Itu adiknya boleh ikut adiknya. Ayo silakan adiknya. Mantannya, enggak apa-apa mantannya. Oke, silakan. Itu tadi kita berikan aplaus ya, tepuk tangan meriah untuk peserta terakhir dari blok 7. Baiklah, dipersilakan untuk Ibu juri bisa memberikan penilaian sejenak, dan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh. Baik, silakan memberikan penilaian. Baiklah, untuk Ketua KWD dipersilakan untuk memberitahukan, mungkin ada yang berulang tahun di bulan ini. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sambil menunggu ya Ibu Dewan Juri, mungkin di dalam mereka berantem gitu ya. Mereka ngomong-ngomong wah ya, kita tunggu sambil kita tunggu deh. Terima kasih sekali untuk teman-teman dari blok 45 yang saat ini bertugas. Terima kasih juga untuk seluruh Bapak Ibu sekalian yang senantiasa mendukung di dalam kegiatan KWD. Luar biasa, saya bangga ternyata teman-teman kita mempunyai talenta yang luar biasa ya dalam fashion apapun itu ya. Ternyata ya perlu kita gali lagi Bapak nanti ke depannya ya. Kreativitasnya luar biasa. Kita beri aplaus untuk kita semua. Monggo. Saat ini sambil menikmati hidangan, kita patut bersyukur atas saudara-saudara kita yang pada bulan Maret kemarin dan pada bulan April ini berulang tahun. Kebetulan pada bulan Maret kemarin kita nggak ada kegiatan, makanya dijadikan satu pada bulan April ini. Monggo yang saya sebutkan bisa maju ke depan. Pak Immanuel Catur, Pak Dedi, monggo yang berulang tahun pada bulan April. Berulang tahun. Kemudian Ibu Nisa pada tanggal 27 Maret. Ibu Tri Mulyaningsih pada tanggal 23 April. Kemudian Pak Budi Swandono
pada bulan Maret, Ibu Maya pada bulan Maret, kemudian Ibu Esther pada tanggal Mbak Esther ya, Mbak Esther monggo. Nah, ini Bu Dokter baru ini yang kemarin baru dilantik ya. Selamat Mbak Esther, monggo maju ke depan. Mbak Esther ulang tahun 25 April. Iya, Mbak Esther juga. Monggo. Dokter Esther sekarang udah resmi bisa dipanggil ya. Aja. Kemudian Ibu Yohana pada tanggal 18 April dan Ibu Ayu Samuel, Bu Ayu monggo pada tanggal 11 April mereka berulang tahun. Ya, inilah teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Maret dan April ini. Untuk itu kami mohon ya Bapak Majelis KWD, Bapak Heri bisa mendoakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang kepada kehadirat-Mu Tuhan dan mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah KWD ini. Tuhan terima kasih, dan saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang untuk bulan lalu dan bulan ini berulang tahun. Tuhan kiranya Tuhan berkati untuk kehidupannya, untuk kesehatannya, supaya mereka dapat berkarya di dalam pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk kehidupan kami semua di dalam hari lepas hari. Dan jika sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami di dalam perjalanan kami, supaya kami dapat tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk doa dan ucapan syukur kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bacakan doa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Pak Edi. Ini ada tanda kasih dari kami pengurus KWD. Pak Heri. Sambil kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Untuk Bapak Ibu kita Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia.
Iya, dimohon jangan kondur dulu, kita akan saksikan bersama untuk penilaiannya ya. Yang Selamat ulang tahun Om. Ini sudah menyanyi dengan baik. baiklah Bapak Ibu yang masih ada di sini, kita akan mengumumkan penilaian dari tim Dewan Juri untuk pemilihan Kang Mas dan Diajeng KWD GKJ Karangayu. Baiklah, ini saya akan dari juara 3 ya penilaiannya ini dengan nilai, jumlah nilai untuk juara 3 sebesar 620 untuk juara 3 dari blok 6. Kita panggilkan untuk juara 3 dari blok 6. Silakan maju di depan. Dan untuk juara kedua dengan jumlah nilai 640 dari blok, silakan di depan sana. Langsung nih mimbarnya. Kita panggilkan untuk juara 2 dengan jumlah nilai 640. Pemenangnya adalah blok 1. Pemenang kedua. Kita silakan maju. Musiknya masih darurat juga ya. Oke. Untuk juara pertama baiklah, kita panggilkan untuk juara pertama dengan jumlah nilai 650. Kita panggilkan pemenang pertama dari blok 5. Ayo goyang semuanya goyang. Asik, goyang semua. Ayo joget dulu.
Mas dan Diajeng KWD. Dipersilakan Ketua KWD untuk memberikan hadiahnya. Jujur malu saya. Kenapa? Ada alasannya loh, malu adalah kenapa? Ya Bapak, biasanya kalem ya Mbak Yuni ya kalau di kantor ya Mbak ya. Menghadapi pasien kalem ya Mbak Yuni ya. Sekarang penakilan. Silakan juara 3. Diberikan untuk juara yang juara 1 beda ya. juara 1. Ya. Oke, kita berikan tanda kasihnya. Terus KWD yang luar biasa. Kita kasih aplaus. Aplaus untuk juara pertama dari Iya. Foto dulu, foto dulu. Oke, ya, silakan Bapak Ibu, Ibu Pendeta, semuanya.